Putin sebut tentara bayaran asing menderita di Ukraina karena kebodohan sendiri. Tak hanya militer Ukraina, pasukan tentara bayaran asing juga menderita banyak kerugian selama serangan balasan Kiev. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa tentara bayaran yang berperang di pihak Ukraina mengalami kerugian besar karena kebodohannya sendiri. Putin menyatakan bahwa Rusia akan menyampaikan informasi publik tentang kerugian di antara tentara bayaran itu. Adapun Putin menyampaikannya saat melakukan pertemuan dengan timpalannya dari Belarusia Alexander Lukashenko. Adapun tentara bayaran asing, mereka juga menderita kerugian yang signifikan, kata pemimpin Rusia itu. Menurut Putin, sejak serangan balasan dimulai Juni lalu, Ukraina telah kehilangan lebih dari 26.000 personilnya. Di antaranya terdapat tentara asing yang juga ikut gugur dalam serangan. Adapun tentara bayaran asing, mereka juga menderita kerugian yang signifikan selama serangan balasan, kata Putin seperti dimuat Mehr News. Putin menilai kekalahan pasukan Ukraina dan tentara asing yang membantunya di medan perang murni karena kebodohan mereka. Akhir pekan lalu, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Ukraina sedang giat merekrut lebih banyak pejuang di seluruh dunia karena kekurangan tenaga di dalam negeri. Diperkirakan sekitar 4.990 tentara asing yang berjuang untuk Ukraina telah tewas sejak operasi militer meletus Februari tahun lalu. Seorang tentara bayaran asing yang ikut berperang di sisi militer Ukraina memberikan kesaksian kengerian menghadapi tentara Rusia. Tangguhnya armada beruang merah membuat ia dan banyak rekan-rekannya trauma hebat. Sejumlah besar tentara bayaran asing asal Jerman dan Polandia tewas akibat serangan rudal militer Rusia di Lviv. Dalam laporan yang dikutip dari kantor berita Rusia RIA Novosti, serangan itu sebenarnya terjadi pada 6 Juli 2023 lalu, tetapi baru diinformasikan Kementerian Pertahanan Rusia pada akhir pekan kemarin. Dalam keterangannya, Kementerian Pimpinan Jenderal Sergei Shoigu menegaskan akan terus menghabisi seluruh tentara bayaran asing yang turut membela Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis data yang menjelaskan jika sekitar 4.990 orang tentara bayaran asing tewas selama operasi militer khusus yang digelar sejak 24 Februari 2022 lalu. Ternyata keputusan tentara bayaran yang memilih melarikan diri benar-benar tak salah. Seorang tentara bayaran yang berposisi sebagai penembak jitu menggambarkan kedikdayaan militer Rusia. Tentara bayaran yang identitasnya dirahasiakan ini juga menggambarkan bagaimana kewalahannya pasukan Ukraina melewati ladang ranjau dan sulitnya menembus benteng tentara Rusia. Ia bahkan memastikan siapapun yang berada di hadapan pasukan Rusia akan merasa seperti berada di dalam neraka. Jika Anda berada di jalur kontak, yaitu secara harfiah berhadapan langsung dengan tentara Rusia, ini benar-benar neraka, ucap tentara bayaran itu dilansir dari media Inggris Express. Lebih lanjut, dia mengatakan mental pasukan angkatan bersenjata Ukraina hancur total, terutama saat melancarkan operasi serangan balik. Menurutnya, pasukan yang sudah disiapkan dalam waktu lama dihancurkan pasukan Rusia dalam sekejap. Bagi banyak orang Ukraina, pertempuran itu merupakan kekecewaan besar, karena ratusan tentara yang telah lama mempersiapkan serangan terluka parah atau hancur dalam hitungan detik oleh peluru nyasar atau pecahan peluru, katanya. Jumlah tentara bayaran yang dimobilisasi dari negara-negara Eropa terus berkurang dikarenakan perlakuan tak etis militer Ukraina terhadap para tentara bayaran. Oleh karenanya, militer Ukraina meminta bantuan Badan Intelijen Pusat CIA Amerika Serikat untuk merekrut tentara bayaran dari Amerika, Kanada, Amerika Latin, Timur Tengah, dan negara Asia. Ramzan Kadyrov, pemimpin Chechnya yang juga dikenal sebagai loyalis Presiden Rusia Vladimir Putin, menegaskan bakal menangani negara-negara barat yang selama ini bertanggung jawab atas pembakaran Al-Quran. Hal ini disampaikan oleh Ramzan Kadyrov dalam pidato selama konferensi pers tahunannya di Grozny, Republik Chechnya, Rusia baru-baru ini. Mengutip dari pemberitaan Russia Today, dalam pidatonya, Ramzan Kadyrov juga mengkritik keras para pemimpin Muslim atas kegagalan mereka menangani berbagai insiden pembakaran Al-Quran di Barat. Kadyrov bersumpah untuk melakukan yang terbaik untuk menangani pelakunya setelah berakhirnya konflik Ukraina. Dalam sebuah pernyataan di Telegram, Kadyrov mengatakan bahwa penodaan kitab suci Islam yang terus berlanjut di Eropa menimbulkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi dunia Muslim. Ia menyebutkan aksi tersebut dapat diprediksi membawa situasi ke titik tidak dapat kembali lagi, di mana para pemimpin negara Muslim saat ini, mengapa mereka membiarkan kitab suci Islam dilanggar secara terbuka dan tidak mengambil langkah signifikan untuk melindungi umat Islam dan agama Islam. Apakah mereka benar-benar lebih takut akan reaksi dan sanksi Amerika dan Eropa
daripada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar Kadyrov. Saat ini Rusia berdiri sendiri melawan kebijakan kolonial ateis yang agresif Barat sambil berjuang untuk nilai-nilai sakral dan sakral kami di Ukraina, kata pemimpin Ceknya itu. Saya 100% yakin Rusia akan menang di Ukraina ketika Rusia selesai dengan Ukraina. Pejuang Ceknya akan pergi ke negara-negara yang telah menodai Al-Quran, kata Kadyrov menambah bahwa ada banyak muslim di Rusia yang tidak akan mengabaikan insiden tersebut. Kadyrov mengungkapkan ada sekitar 10.000 pejuang Ceknya sekarang beraksi di Ukraina, dengan 15.000 lainnya siap untuk terjun ke medan perang. Ada 30, 40, 50.000 sukarelawan lagi. Pejuang Ceknya memiliki senjata, alat berat. Kami akan menunjukkan Presiden Ukraina Zelensky apa yang terjadi jika dia menjual bangsanya. Dan kami akan menunjukkan konsekuensinya kepada mereka yang mendukung semua ini, katanya. Kadyrov melanjutkan dengan mengatakan bahwa jika para hamba setan tidak dihentikan, besok mereka akan berada di masjid kita. Mereka akan mengindoktrinasi anak-anak kita bahwa doa itu tidak modis, dan mengubah rakyat kita menjadi konsumen tak berwajah yang membuat dolar menjadi Tuhan mereka, katanya. Sebagaimana diketahui dalam beberapa minggu terakhir, Denmark dan Swedia telah menyaksikan serangkaian protes publik di mana para aktivis anti-muslim menodai Al-Quran yang memicu kemarahan di antara umat Islam di seluruh dunia. Sementara kedua negara Nordik hanya menyesalkan insiden tersebut. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak dapat mencegahnya dengan alasan kebebasan berekspresi. Namun menghadapi tekanan balik dan resiko keamanan yang meningkat, baik Copenhagen maupun Stockholm telah mengisyaratkan kesiapan untuk mengatasi masalah tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin mengutuk pembakaran Al-Quran sebagai kejahatan dan upaya untuk menghasut perpecahan sektarian.